Mungkin berapa ribu tahun lalu. Ini itu sekitar 400 sampai 500 juta tahun lalu. 500 juta tahun lalu. Iya. Halo Sobat Gitaris, jadi pada bulan Juni kemarin IGS dapat kehormatan diundang ke salah satu produsen dan supplier marmer terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Surabaya. Kebetulan sekali perusahaan ini punya planning untuk melakukan satu terobosan, yaitu membuat gitar akustik yang terbuat dari marmer. Nah, sebelum diundang ke perusahaan ini, memang IGS sudah pernah mengobservasi gitar buatan mereka yang mereka bikin sendiri tentunya hanya dalam bentuk produk percobaan. Kali ini IGS diundang sebagai konsultan untuk menyempurnakan desain marmernya untuk menjadi sebuah gitar akustik yang seutuhnya, yang benar-benar bisa dipakai dan bersuara maksimal. Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan saya, Ivan Gitar Studio. Saat ini saya sedang bersama dengan Evelyn Chiang. Nah, kita saat ini berdua lagi ada di Gallery Surabaya, produsen batu marmer dan batu-batuan eksotik, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Tujuan kita berdua di sini, kita mau berdiskusi dengan owner dari Gallery ini mengenai pembuatan gitar marmer pertama di dunia. Yuk kita ikutin keseruannya. Pak, halo. Oh, Oke. welcome. Pak, sebelum kita ngomong soal gitarnya, Pak Peter kan janji ke saya mau ngasih lihat dulu ya, batu-batu koleksi Pak Peter yang keren-keren ya. Kita punya batu koleksi yang alamiah itu 400 macam lebih. 400 macam. Nah, kalau yang engineered stone masih ada 200-an, tapi kan nggak cocok untuk gitar. Kita coba lihat yang alami aja, kita seleksi dari 14 grup, ada 400, mungkin 60-70 macam. Mari kita ke bawah, melihat dan milih. Ayo. Sip, yuk. Ikutin kita terus ya. Nah, ini batu semi precious. Biasanya diambilin kecil-kecil, tapi ini dibiarin gede, dipotong. Oh. Ini dari Brasil, semi precious semua ini. Kalau diambil satu-satu bisa jadi ake. Oh, gitu. Nah, ini semi precious yang paling lapis lazuli, paling tinggi dari kelasnya. Afghanistan ya. Afghanistan ada kecil-kecil. Terus yang agak gede dikit Bolivia, warnanya agak cenderung biru kuning. Kalau ini dari Brasil yang biru hitam. Biru yang paling hitam, bagus. ya. Dan yang susah itu cari yang segede ini. Ini pernah dibuat juga buat Roset, satu pembuat gitar dari Italia, namanya Andrea Tacchi. Beliau pakai lapis lazuli di rosetnya. Nah, ini versi gedenya, guys. Iya. Tuh, kalau mau bisa, saya ada yang kecil. Ada yang kecil? Ada slab kecil. Oke, nanti yang kita lihat, Pak. Oke. Natural quartzite. Nah, ini onyx yang sangat, warnanya sangat kompleks. Ini yang agak plain. Ini yang lagi populer, yang paling baru. Cuman ini yang klasik. Ini eksotik ya warnanya ya, Pak ya? Iya, ini cocok buat rumah klasik. Ini lebih ke rumah modern. Jadi Pak Peter sendiri sebenarnya selama ini tuh lebih ke buat rumah ya, dekorasi rumah ya. Iya, ini kebanyakan ya. Nomor 1 aplikasinya di rumah-rumah mewah, istana-istana, gedung-gedung perkantoran mewah. Nomor 2 baru masuk furniture. Nah, ini kita mau masuk lebih detail ke arah musik. Instrumen musik. Ayo Pak, lihat lagi ada apa lagi nih, coba. Nah, ini menarik mungkin nih Pak, baby pink ini. Nah, ini onyx baby pink, ini onyx pink yang paling mahal dari Iran. Dari Iran ya. Cuma ini kurang, yang warnanya kayak gini yang bagus. Yang itu? Ini onyx yang biru tapi ini diwarna. Birunya dikit dikeluarin. Oh. Cara ngeluarin warna itu 2, di belakangnya di backing sama epoxy yang dikasih warna atau dikasih lampu yang berwarna. Selain yang di pink ini, yang sana lebih pink lagi itu ya Pak? Ice Age yang pink. Ini kayak yang putih tadi. Keren banget ini. Susah dibending. Susah dibending ya? Karena ini
crack-cracknya pecah kabeh. Oh ya, kalau di bending dia pecah. Iya. Ini kalau buat permukaannya depan bisa, belakang bisa, tapi sampingnya hancur. Iya, hancur. Iya, Hancur, ya. berarti ini bisa, tapi jangan buat bagian samping ya. Bagian samping kita cari yang nggak gampang pecah. Aset dan koleksi batu di Gallery ini benar-benar keren banget, guys. Kalau jujur, saya kayaknya baru seumur hidup lihat yang kayak begini. Saya baru tahu batu tuh bisa sekeren gini. Sampai ada yang bentuknya tuh kayak luar angkasa gitu. Jadi bener-bener ini pengalaman yang mind blowing untuk saya. Kayak itu yang bagus. Itu shell, fossilized shell. Iya, kerang, shell Iya. from Ini Madagaskar. iya. Ini hologram ya. You lihat dari sini loh. Lihat dari sini beda. Iya, beda. Betul. Hologram. Ya ini batu yang paling unik. Kalau onyx itu nggak hologram. Ini hologram. You lihat dari sudut lain beda. Nah, ini cocok nih, Pak. Ya ini yang saya pilih. Iya. Jadi gitar itu nanti digoyang gini bisa. Ini kalau di kita kayak itu maple, kayak flame maple. Ini paling unik karena dia punya karakter. Kan orang main gitar kadang goyang dikit. Itu Iya. bisa mantulnya Betul, lain. visualnya. Nah. Betul-betul jadi karya seni gitu. Nah, jadi transparent. Ini ceritanya apa? Kenapa bisa ada bagian hologram dan bagian yang nggak hologram? Ini tuh shell. Shell. Yang enggak itu dari Iya. pasir batu. Oh ya. Gitu. Jadi yang hologram ini kulit kerang. Oh, jadi dia tuh kerang yang terjebak di dalam batu. Iya, dalam pasir terus Dalam memfosil. pasir. Oh. Yang jelek kayak gitu, ini yang bagus. Oh, jadi ini dari kulit kerang. Oh, melingkar. Ini waktu dia hidup kan maksudnya? Iya, waktu hidup. Tahu-tahu terus gempa bumi dia ketanam lagi melungker ya melungker, yang lagi lurus ya lurus. Loh, sama tuh. Ini binatang kerang. tadinya Iya, kan. binatang, iya. Kerang. Namanya Mungkin berapa ribu tahun lalu. Ini itu sekitar 400 sampai 500 juta tahun lalu. 500 juta tahun lalu. Iya, jangan tahun biasa, juta tahun. Juta tahun ya. Setelah kita semua tadi lihat-lihat stok marmernya sekaligus pilih-pilih yang cocok untuk dijadikan gitar, kali ini saya akan memeriksa desain gitar yang mereka buat. Desain gitar yang kedua ini sudah disempurnakan dari yang pertama. Tentu masih ada ruang untuk penyempurnaan. Untuk itulah saya datang dan melakukan segala pengukuran untuk mengecek apakah masih ada kesalahan yang harus diperbaiki. Kita akan ke pabrik untuk melihat produksi teknis. Yang itu ya, yang ngebengkokin batu dan sebagainya ya. Bahan kimia, penunjang-penunjangnya ada di pabrik semua. Di daerah Ngoro ya Pak ya? Yang Ngoro di Mojokerto. Oke guys, ikut kita terus ya. Ya, oke. Ini ya. Kita sekarang lagi ada di pabriknya. Kalian bisa saksikan seberapa canggih peralatannya Sama dan saya. seberapa seru prosesnya. Hai. Ini kita lagi keliling workshop dipandu langsung sama Pak Peternya. Jadi teknologi potong batu di Gallery ini canggih-canggih loh. Ada yang pakai teknologi tradisional, pakai gergaji ya potong batunya. Ada lagi yang lebih canggih yang saya nggak habis pikir itu pakai teknologi yang dia sebut water jet. Jadi memotong batu pakai tekanan air. Coba kalian bisa bayangkan nggak gimana caranya air bisa motong batu marmer. Itu kan sesuatu yang wow banget ya. Terus Gallery ini juga bisa membentuk batu marmer ini seperti cetakan bentuk Mickey Mouse, bentuk figur-figur tertentu. Dan mereka melakukan itu dengan sistem komputerisasi. Jadi udah canggih banget pastinya.
kita beli mesin itu masih diutak-utik, ditambahi apa supaya dingin, supaya lebih orang beli make aja bingung, kalau kita langsung improve. Panasan. Iya, panasnya menurut dia enggak apa-apa, Dino. Kita tahu. Iya. Nah, kalau ini nggak pakai water jet, CNC semua. Ini 7 aksis, Ya. itu 5 aksis. Ini tuh motong di depan bisa dipindah ke belakang otomatis. Pakai robo move. Nah, terus diproses di belakang, di carving, diapain. Nah, ininya nanti kan keluar ini. Nanti kita plot. Jangan banyak ininya. Nah, itu maunya gimana itu harus kita rundingkan. Nah, sekarang kita mau ngeplot di mananya, itu masih kelihatan semua. Ini sama. Jadi ini nanti di dalam, ini yang di luar. Ya mungkin kalau untuk back di sini nih ya ininya ya, Iya. kelihatan ininya pas di tengah. Nah, nanti kalau ini sudah oke, ini nanti dirapikan dulu, baru ini dikupas. Ini kalau gitar gini dikit, Iya, benar. wah, terus ada sorotan lagi, wah seru. Iya, keren. Boleh ada sambungannya uang yang nggak ada. Ini ya pakai dengan cara di bending juga ya, Iya, bukan di pendek. Dalamnya strukturnya ya, epoxy resin. Dalamnya Dari semua dikasih solid, lampu. dalamnya epoksi semua dalamnya. Enggak, bolong. Ini ada Bolong. lampu nih. Lihat, kita itu bukan cuma teknologi seni menata batu sampai sambungan hilang semua. Jadi ini adalah karya, teknologi, inovasi, dan seni. Betul. Ditambah jadi musik ini teman-teman. Iya. Ini baru jadi Batak, itu udah di musik bunyi lagi. Benar, Batak kan nggak bisa nyanyi. Itu satu level, makanya saya kejar ke sana. Oke, semuanya kita sudah keliling tadi ngelihat bahan-bahan, proses-proses, detail mesin-mesin di mana melakukan kontribusinya untuk pembuatan produk. Jadi kemampuan kita itu sebenarnya ada. Nah, tinggal kita kolaborasi antara desainer, antara pembuat barang-barang lain seperti gitar, dengan pemakainya seperti musisi dan penyanyi. Dan kita untuk dibuatkan suatu produk spesifik dengan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Jadi negara ini mampu melakukan sesuatu yang cukup beda dan cukup advance. Jadi kita harus berkolaborasi antara segmen-segmen masyarakat dengan kemampuan-kemampuan sendiri untuk dijadikan suatu kolaborasi yang membuat sesuatu yang sangat menarik dan bisa berkompetisi di dunia internasional untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu sebenarnya mampu. Cuman harus ditata dengan baik, harus dikoordinasi ya. dan terakhir dipromosikan. Apalagi kalau ditunjang dengan pemerintah untuk mempromosikan keliling dunia, maka pasti banyak sekali produk hebat dari Indonesia bisa mencapai pasar dunia. Oke, sip. Terima kasih. Kalian udah lihat ya tadi ya, pabriknya gila banget, fasilitasnya lengkap gila. Dan yang menurut informasi yang saya dapat, beliau adalah orang pertama di Asia yang menguasai teknologi membengkokkan marmer. Jadi marmer itu bisa dibending. Ya. Nah, karena itulah bisa cocok nanti untuk jadi body gitar yang seperti angka 8 itu. Nah, apakah proyek ini akan berhasil? Apakah nanti benar-benar jadi gitar yang betul-betul sempurna? Tentu ini adalah satu perjalanan. Tapi IGS percaya kalau kita lakukan, kita terus lakukan evaluasi dan penyempurnaan, satu hari produk gitar marmer ini akan lahir dan jadi produk kebanggaan Indonesia.
Nah, buat kalian yang ada pertanyaan atau ada tanggapan mengenai konten barusan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kita ngobrol, kita tukar pikiran, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye!